Terus pas gue balik ke kanan, itu gue ngeliat kayak cewek, tapi mukanya tuh rusak. Ada satu makhluk yang sering gue lihat dan bentuknya sama. Nama cewek itu Desi. Lanjut ya, gue udah kenyang nih. Tinggal cerita part 2. Jadi si teman gue ini bilang setelah dia diganggu macam-macam di kamar itu, Kamar pink itu, dia akhirnya pindah ke kamar yang depan gue. Sempat sendiri dulu sampai akhirnya dia punya teman, tapi temennya abis itu udah cabut, nggak di situ lagi, datang gue. Dan dia nggak pernah cerita kalau pertama kali dia kesana tuh, jadi yang gue tadi ceritakan kalau di ujung itu ada jendela yang kita bisa lihat keluar itu. Setiap kali kan otomatis lewat situ dong kalau dia mau ke kamarnya, dan gue mau ke kamar gue juga. Dia tuh bilang setiap kali gue ngadep ke jendela itu, nggak tahu kenapa kayak badan gue ketarik kayak mau keluar, kayak mau nerobos si jendela itu. Kayak mau jatuhin diri. Dia nggak bilang kayak mau jatuhin diri, yang bilang gitu gue. Gue bilang hari pertama gue pindah ke sana, gue kan suka ngecek, makanya gue tahu di sana ada makam. Jadi gue tuh nempelin badan gue nyender ke jendela itu gitu. Itu jendela tuh bisa dibuka? Gak bisa, pakai teralis. Gue nempelin di situ, terus gue bilang sama diri gue kayak, kok gue pengen jatuh ya, gue pengen ngejatuhin diri ya. Jadi kalau gue ngeliat keluar tuh kayak gue ngeliat ke satu dimensi yang bukan di kosan itu. Apa? Gue gak tahu, kayak kehidupan lain aja yang bahagia. Enggak, tapi kayak ketarik ke dimensi lain gitu loh. Okay. Tapi kalau gue lihat kayak gini ya kayak kehidupan biasa aja. Oke, by the way, tapi setahu gue itu ada sindromnya loh, kalau misalnya kita di ketinggian tiba-tiba ada keinginan untuk menjatuhkan diri. Nah, tapi kan temen gue juga merasakan hal yang sama. Iya. Nah, terus ngomongin jendela itu lagi, ya ini kisah kesekian harinya gue di sana. Lorong masih gelap, kamar dia nyala tuh, kamar temen gue. Gue tanyain, lu udah balik? Makan yuk, cari makan yuk. Dia bilang belum. Terus gue bilang, tapi kamar lu ada yang buka. Oh, ibu kos kali. Oh iya ya. Gue langsung samperin lah. Gue pikir emang bener ibu kos. Pas gue samperin, disamperin tuh dibuka. Jadi gue buka pintunya. Maksud gue mau nyapa gitu. Ternyata si lorongnya tuh gelap banget. Terus pas gue balik ke kanan, tuh gue ngeliat kayak cewek, tapi mukanya tuh rusak gitu. Di dekat jendela itu. Pas banget sebelah-sebelahan sama gue. Jadi kan pas gue buka, terus gue langsung ngeliat itu. Mukanya tuh rusak, terus kayak kulitnya tuh kebiruan. Lebam. Gue nggak tahu lah, kayak abis kecelakaan gitu. Gue nggak jadi dong masuk lagi, nggak takut. Jadi lu nggak jadi masuk ke kamarnya? Gue nggak ke kamar itu karena emang nggak ada siapa-siapa sebenarnya, nggak ada yang buka pintu juga. Dan gue langsung pura-pura nggak lihat. Gue kunci lagi pintu kamar gue, terus gue turun ke bawah. Gue bilang, Bu, ikut masak gitu. Padahal gue udah lihat. Terus puncak dari semua ketakutan gue di sana adalah gue nyuci nih hari Minggu pagi-pagi. Gue nggak kemana-mana, gue nggak balik ke Bandung. Minggu pagi ya? Iya, itu aktivitas yang jarang banget gue lakukan. Dan ternyata kamar-kamar ini tuh kosong karena mereka pada balik ke rumahnya. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan orang dari luar kota, mereka masih dari Jakarta juga tapi ngekos karena dekat sama tempat kerjanya gitu. Jadi hari Minggu tuh mereka belum balik. Nah, pas gue lagi nyuci, ada yang masuk ke kamar mandi. Terus gue nyucinya pelan-pelan gitu kan. Gue nggak tahu, kayak nggak nyaman aja gitu satu kosan terus dempet-dempetan gitu ya. Kayak aktivitas gue terbatas gitu. Gue milih nyuci pagi karena emang ada matahari dan lain sebagainya. Terus teman gue bilang gue balik ke Bogor, dia bilang gitu. Gue baliknya nanti malam. Jadi gue bener-bener sendiri harusnya di situ. Di 6 kamar itu lu sendirian? Iya. Anjay. Tapi itu pagi-pagi, jadi buat apa sih gue takut? Gue mikirnya gitu kan. Terus ada yang masuk ke kamar mandi. Terus gue mikir gini, oh mungkin udah ada yang balik. Ya gue tuh selalu positif thinking kalau gak semua orang ritme kerjanya begitu terus gitu ya. Ritme pulang kampungnya gak selalu gitu. Ada yang masuk, terus gue nyuci. Abis nyuci gue keringin, gue jemur. Terus gue mandi. Aktivitasnya masih di situ ada setengah jam, dia gak keluar. Gak ada suara air juga. Terus akhirnya pas gue udah selesai mandi, gak tau kenapa gue penasaran banget. Gue tungguin di depan kamar mandi sebelah itu. Bu kosnya naik.
nanyain, oh nggak pulang Tam, katanya. Enggak. Terus nggak lagi ngapain? Abis nyuci Bu, gitu. Oh, lagi nungguin apa? Ada siapa? Iya kayaknya tadi ada yang masuk Bu, tapi belum keluar-keluar. Gue bilang gitu. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, oh gak ada siapa-siapa. Masalahnya gue lagi nyuci gini kan kelihatan ada orang jalan. Itu gue lihat. Terus dia dengan polos ini ngomong, gak ada siapa-siapa gitu. Coba aja buka. Malah ditantangin anjir. Iya. Terus gue buka, gak ada siapa-siapa bener. Dah, gue masuk ke kamar, gue nonton. Gue bukain tuh pintu kamar emang sengaja. Terus pas gue ke bawah, gue mau bikin makan kan. Pas gue ke bawah, gue ketemu lagi sama ibu kos itu. Bu, ikut goreng ya, gue bilang gitu. Oh iya. Bu, tadi beneran loh ada yang di atas. Sama lo ditantangin gitu, sengajain. Bener kok, saya lihat. Tadi kapan? Hah? Tadi kapan? Dia bilang, tadi yang ibu nanya saya habis cuci. Anjir merinding gue. Terus dia bilang, saya gak ke atas. Anjir yang lu ngobrol sama lu siapa aja? Terus gue bilang gini, gue perhatiin si ibunya kan. Gue mikir yang hantu tuh yang di atas atau ibu yang di bawah nih. Yang lagi ngobrol sama lu. Iya kan. Terus gue bilang, Bu kalau gula naruhnya di mana ya? Itu tuh di sono. Dia ngomongnya normal, manusia normal. Bu tolong dong bawain. Gue nggak tahu ya yang lu di otak gue. Gitu ya? Iya yang di otak gue kalau dia megang atau kepegang tangan gue kayak apa rasanya gitu. Terus dia pegang biasa aja. Dan gue baru ngeh, iya ya. Bajunya yang dia pakai tuh beda. Jadi begitu dia ke atas dia pakai baju hitam. Loh, selalu pakai baju hitam. Nah, jadi gue deskripsikan gambar si ibu kosan gue ini tuh udah tua, gemuk, rambutnya tuh panjang, warnanya abu-abu. Jadi udah ada uban-ubannya gitu loh. Dan dia tuh kalau ke atas nggak pernah nggak sama suaminya. Ternyata baru gue tahu. Dan yang gue lihat di pagi itu rambutnya diurai hitam. Ya mungkin ada ubannya tapi nggak terlalu kelihatan dan pakai baju hitam. Bukan daster tapi dress. Terus gue bilang, oh jadi ibu tadi gak ke atas? Karena gue udah takut banget. Ibu tadi gak ke atas? Enggak, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, Bu, ini saya udah beberapa bulan di sini. Saya takut, gue bilang gitu. Karena gue udah gak kuat. Iya, jadi lu mengeluh lah ya sebagai pelanggan gitu. Terus dia bilang gini, kamu bukan orang pertama yang ngomong kayak gitu. Kenapa gak ngomong dari awal, ya kan? Ya gak laku bisnisnya kalau misalnya ngomong dari awal. Iya sih, tapi minimal tuh dia ngasih tahu gitu loh. Kalau misalnya ada ini berarti gini. Terus dia bilang gini, saya tuh udah berapa kali ngebersihin rumah ini. Jadi curhat nih ceritanya si ibu kosnya tuh. Iya. Dan sekalian masih dalam misi gue untuk make sure ini orang atau bukan. Oke. Datanglah si bapak kosannya. Terus dia bilang, iya betul, emang kita tuh udah berapa kali ngebersihin rumah ini. Tapi jawaban dari orang-orang yang dimintain bantuan itu, dia bilang justru kalian yang menempati tempat yang bukan tempat kalian. Yang gue bingung adalah itu tuh rumahnya dempet-dempetan banget sama tempat-tempat yang tetangga-tetangganya. Berarti kan satu wilayah itu bukan tempat yang harusnya ditempati manusia dong. Dengan kata lain kayak gitu kan. Nah, terus gue tanyalah, emang siapa Bu yang pernah bersihin ini? Dari mana? Terus dia bilang ada tetangga dari sana suka kesini kok, suka main domino sama bapak. Bu nanti kalau bapaknya kesini saya mau nanya-nanya dong gitu. Kenapa? Gue ceritain tuh satu-satu. Iya emang keluhan yang ada di atas juga pada kayak gitu. Persis kayak lu. Persis. Tapi nggak ada yang se-ekstrim gue katanya gitu. Nah suatu hari beberapa hari sebelum gue pindah ke kosan yang gue kemarin ceritain itu, gue ketemu sama si bapak itu namanya Bapak Asep. Ternyata dia orang Cianjur. Dia salah satu yang pernah bersihin. Terus gue ngomong lah, Pak, kejadiannya begini. Ini sebenarnya kenapa? Terus dia bilang, tempat yang ditempatin sama ibu kos ini, yang dijadiin rumah ini, awalnya tuh jadi kayak di tempat lainnya itu kayak tempat apa? Pernah terjadi kecelakaan di dimensi lain lah gitu. Nah, kecelakaan apa? Gue masih mikirnya kayak kecelakaan motor gitu ya. Bingung kan? gitu kan. Nah, ternyata dia bilang pada saat zaman, tahulah let's say penjajahan, ini tuh tempat orang yang udah disiksa dibuang. Terus gue ngomong, pantes Pak, orang-orang hantu-hantu yang pernah gue lihat itu emang mukanya kayak hancur, kayak gini. Dan parahnya si bapak itu bilang, justru si tempat itu tuh kayak ngundang banyak makhluk-makhluk justru pengen kesana terus.
Jadi punya daya tarik nah, gitu. semakin sering dibersihin, kan kosong tuh berarti nggak ada siapa-siapa di situ. Asik. Semakin masuk lagi. Tempat kosong nih. Ya, terus dia bilang dan terlebih lagi katanya, si ibu kosan ini tuh nggak aware banget sama si kamar-kamar atas ini. Jadi dia bersihin aja. Kan normalnya semuanya dipakai sholat ya kalau kosong gitu, kata si bapaknya gitu. Ini tuh enggak. Jadi kalau kosong dia bukain. Jadi kayak makhluk yang nggak punya rumah bisa kehujanan masuk lagi. Terus gue bilang, tapi ada satu makhluk yang sering gue lihat dan bentuknya sama. Terus dia bilang apa? Itu yang paling dari awal nggak bisa saya usir. Ada namanya. Anjir. Boleh disebutin. Tapi kalau disebut gue takut datang sih. Ya udah sebutin aja lah bulan puasa. Nama cewek itu Desi. Des? Namanya Desi. Terus gue tanya itu emang dari zaman dulu atau enggak? Dia bilang jadi dia pernah kecelakaan jadi kosan ini tuh kayak jalan satu mobil ya, langsung nerobos ke jalan raya besar gitu. Dia bilang pernah kecelakaan di situ. Kecelakaan dan si bapak ini salah satu yang nolong. Jadi emang bapak kosan ini tuh baik. Oh, bapak kosan itu yang nolong. Terus nolong ini tuh emang benar-benar sampai meninggal. Kecelakaan dibawa dulu, dibawa ke rumah dia. Dia bilang nggak apa-apa di sini sampai dijemput sama saudaranya atau terus dijemput sama saudaranya. Beberapa hari kemudian, kalau kata versinya Pak Asep ya, gue nggak konfirmasi sama bapak kosan ya, karena gue jarang ketemu. Beberapa hari kemudian si Desi ini, ya gue sebut lagi, si Desi ini datang ke rumah itu. Makasih ya Pak, persis sama apa yang gue bilangin bentuknya. Makasih ya Pak, pakai baju hitam gitu. Makasih ya Pak udah nolongin dah. Iya, bapaknya tuh polos banget katanya, nggak menyangka apa-apa. Terus tiba-tiba 7 hari kemudian keluarganya datang. Dia ngasih tahu makasih ya Pak gitu udah ditolongin. Makasih lagi, ada 2 kali makasih. Makasih yang satu Desi, yang satu keluarganya. Karena Desi tuh pas dianterin ke rumahnya, di jalan meninggal. Allahu Akbar. Terus gue nanya, dibilangin gak sama bapak kosannya? Sampai detik ini enggak, karena udah sepuh. Tapi kalau sama ibu kosannya dibilangin, diceritain. Dari situ ibu kosannya tuh kayak nggak bisa berinteraksi dulu sama orang, kayak shock berat. Terus selalu bilang ke bapaknya kalau ada apa-apa tuh nggak usah, maksudnya nggak usah jadi ikut campur gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Dan gue sempet karena baik banget si bapak ini karena tuh baik banget dia tuh emang. Jadi pengen terlibat gitu. Kadang-kadang gue balik jam 11 pun dia masih suka nunggu di depan. Jadi khawatir gitu loh sama anak-anak kosannya tuh. Terus udah nih si Pak Asep ini pulang, gue nanya lah sama ibu kosan itu. Gue masuk ke rumahnya, terus gue bilang kejadiannya gini-gini. Iya, dia bilang gitu. Jadi kenapa selama ini tuh saya memendam ini sendiri, nggak cerita sama siapa-siapa, karena saya nggak mau bapak tuh tahu kalau ada si Desi itu ada di sini. Terus gue nanya kan, emang kalau tahu kenapa? Ya mungkin bapak tuh masih nganggapnya si Desi tuh masih hidup. Oh iya. Tapi pernah nggak nampakin ke bapak? Nah si ibu kosan itu malah bilang kayaknya bapak pernah lihat. Soalnya bapak bilang gini, kok saya kayak keingetan sama Desi terus ya. Curiganya tuh si bapak tuh pernah lihat sekelebatan atau kayak tiba-tiba kebayang padahal emang. Terus gue bilang lah, iya soalnya Bu waktu itu juga saya pernah lihat. Ini tuh obrolan ini tuh yang bener-bener gue cuma berdua banget sama si ibu kosnya di rumah dia yang gelap itu. Soalnya gue pernah lihat sosok yang emang nakutin tuh, bener-bener nakutin karena mukanya luka-luka. Terus dia bilang karena memang Desi meninggalnya kecelakaan. Pas banget di jalan raya depan gang kosan gue. Jadi kecelakaan ditolong dulu, masih bisa komunikasi pas ditolongin. Masih. Dan dia tuh kemungkinan dia tuh ngeliatnya ke bapak kosan gue. Dan dia ditolongin masuk ke rumah. Jadi kosan gue tuh depannya teras luas gitu loh. Iya ngerti. Jadi daripada di tengah jalan korbannya, karena masih bernafas juga, kita ke terasin gitu. Dan nunggu keluarganya jemput. Padahal orang-orang di situ bilang ya maksudnya namanya kecelakaan langsung telepon ambulans dong atau enggak minta bantuan dilariin ke rumah sakit. Sebenarnya itu salah sih sebenarnya kalau kecelakaan misalnya ngeliat kecelakaan di tengah jalan, jangan diapa-apain si korbannya itu.
Jadi kalau menurut versi si ibu kosan ini ya, karena dia nggak ngeliat di situ, dia bilang Desi itu ditemukan pada saat itu dalam kondisi yang udah palanya tuh berdarah. Berdarah, tapi masih bisa komunikasi. Mungkin masih sedikit sadar ya. Pokoknya yang komunikasi si bapak kosan gue katanya. Di antara yang lain kan pada sibuk teriak-teriak, wah tahu nama Desi dari mana? Karena dia sempat ngobrol. Karena pas dibawa ke kosan itu tuh dia masih bisa komunikasi. Mungkin bapak kosan gue nanyain namanya siapa. Namanya Desi. Terus udah gue udah cerita. Terus gue bilang, Bu, minggu depan saya keluar ya dari sini. Soalnya padahal saya belum. Enggak, memang udah dipindahin tempatnya. Dan gue kayak bersyukur alhamdulillah akhirnya gue dipindahin juga gitu. Malam terakhir itu gue di kamar, gue ngomong gini, gue nggak tahu lu siapa, gue nggak kenal. Kalau emang lu Desi atau siapapun, gue udah nggak mau ada hubungannya apa-apa. Lu jangan ikut ke kosan baru gue ya gitu. Terus gue ada gelas kaca gitu ya di kamar gue, kena pantulan TV tuh. Tapi di pantulan itu tuh ada rok warna hitam. Gue sampai kayak, kamu gue diginin kan. Terus gue bilang ke teman gue pamit ya gini. Terus dia bilang gini, kayaknya nggak lama gue pindah juga deh, kata dia gitu. Kenapa? Gak tahu, makin serem aja, makin gak enak. Nah terus ada teman kosan yang paling ujung. Gue lupa namanya, Mbak siapa lah, Mbak Asri, Mbak siapa nggak tahu, lupa. Terus dia bilang gini, kenapa takut sama Desi ya? Lah, jadi udah terkenal Desi. Jadi di antara teman-teman kosan itu tuh kayaknya Desi tuh udah terkenal banget. Dan cuman gua doang yang bodoh yang nggak tahu kalau ada si Desi di kosan itu. Gua nggak tahu apakah dia termasuk hantu macam apa, apakah kuntilanak atau apa, gua nggak tahu. Kuntilanak ada yang pakai baju hitam. Dia apa dong? Ya, itu jelmaan. Gue nggak pernah ngebahas nama Desi si hantu itu sampai detik ini. Jadi kalau tiba-tiba aja ada sesuatu yang terjadi ya berarti kan katanya ya banyak orang percaya kalau dipanggil nama orang nama makhluk itu disebut dia bakal datang. Berarti yang denger juga nih hari ini. Nah siap-siap tim kita yang pada ngekos cerita tentang Desi. Kosan gue sih sebenarnya bukan secara khusus tentang Desi. Dir, cerita lu tuh emang bener sih bikin gue merinding mulu ya. Gue tuh anak rantau yang tiba-tiba dapet kosan selalu aja mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Tapi itu kan gue 3 kali pindah kosan. Di kosan terakhir tuh gue aman. Aman. Cuma 2 kosan itu aja yang sial aman. Jadi gak ada cerita lagi soalnya. Oh tenang, masih banyak sebenarnya kalau cerita. Wah. Tergantung diundang lagi atau tidak ini aku ya. Iya pasti diundang lagi lah, orang ini channel punya lu juga. Channel, iya bener juga ya. Tayang di channel aku ya. Ya udah deh, kayak gitu gua mau. Kita siap-siap sahur apa? Desi dulu. Ih, sumpah sekata-kata. Dadah. Dah.